Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Renungan hari ini Filemon 13b. Aku dipenjarakan karena Injil. Resiko Injil, Paulus dipenjarakan. Bapak Ibu Saudara, pemenjaraan Paulus bukan karena perbuatan-perbuatan lahiriah, tapi oleh karena Injil. Itu sebabnya Paulus mendorong kepada Filemon dan jemaat di rumahnya berani terus memberitakan Injil. Dan Paulus mendorong juga Filemon untuk menerima Onesimus sebagai teman sekerja Allah. Gereja Tuhan terus berani memberitakan Injil dalam situasi dan kondisi apapun. Walaupun diejek, disiksa, diolok sekalipun, itulah demi Injil harus membayar harganya. Seperti kesaksian yang kita dengar oleh Pendeta Yusuf Broni. Mari saksikannya. Waktu saya ditahan di penjara, menjelang 2 tahun. Ya, waktu 2 tahun ditahan, saya lewat kelompok pemimpin-pemimpin gereja, pemerintah mendekati saya, dan akhirnya supaya ditemukan solusi. Begini, kamu cabut saja kesaksian kamu, ya, cabut semua, kamu bebas. Bahkan disekolahkan ke luar negeri. Gereja sudah kami hubungi, siap untuk menyekolahkan engkau di luar negeri. Tapi tarik dulu perkataan-perkataanmu. Saudara, ditahan setelah 2 tahun, itu bukan kapok lagi. Udah habis kapoknya, saudara. Iya. Lalu ada harapan. Karena pada masa pemerintahan waktu itu, semua orang yang ditahan karena tuduhan Pempres 11 subversi, itu tidak tahu kapan keluarnya. Tidak tahu. Jadi kalau ada tawaran keluar, oh ini. Lalu saya bicara dengan teman-teman dalam penjara. Teman-teman dalam penjara bilang, ya sudah, pura-pura aja. Ya sudah, ya daripada lapukan di penjara. Akhirnya, oke, saya bilang, mungkin ini jalan Tuhan. Mungkin jalan Tuhan. Jadi kami mempersiapkan foto paspor segala macam. Ya karena itu oleh penguasa, semua gerak cepat, 1 hari selesai. Sudah. Malam itu saya tidak bisa tidur. Karena membayangkan bebas. Ya, tapi hati kecil selalu berbisik. Barang siapa menyangkal aku, maka aku akan menyangkal dia. Tuhan, kita kan harus cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Ini masalahnya politis, Tuhan. Jadi saya pikir, ya sudah, bertekad tetap. Suara hati kecil, jangan sangkal, jangan sangkal. Tapi kemauan untuk bebas lebih besar dari suara itu. Tidak. Gara-gara pertentangan itu saya tidak bisa tidur. Tunggu besok pagi. Waduh, jam itu detik demi detik. Tunggu panggilan. Wah. Oh, sudah membayangkan Tasmania. Iya. Ya, sekolah di sana. Ya, pokoknya buat aja. Sudah. Besoknya saya dipanggil kira-kira jam 10 pagi. Saya menghadap. Saya sudah siap, tanda tangan. Siap. Jangan saudara pikir saya kuat, hebat, bertahan. Enggak. Siapa bilang kuat? Enggak kuat. Akhirnya saya menghadap, lalu mereka semua sudah senyum, tim pemeriksa, biasanya beringas, galak. Ya. Lalu saya disodorin surat. Saya baca, nafsu siap tanda tangan. Tapi apa yang keluar dari mulut saya? Saya Abu Bakar Masyur Yusuf Roni, seujung rambut pun tidak akan menyangkal Yesus adalah juru selamatku. Yang keluar itu, saya sampai kaget. Aku ngomong apa?
Yang keluar itu. Jadi kalau engkau bertahan iman kuat, itu pilihan Tuhan. Itu kekuatan Tuhan yang kekal dalam dirimu, bukan kemampuanmu. Itu bukan tekad-tekad iman kita, tapi iman yang diberikan oleh Tuhan. Karunia. Ucap syukur kepada Dia. Amin, saudara. Luar biasa. Marahlah mereka. Saya dimasukkan lagi. Mestinya kan tadi saya Abu Bakar Masyud Yusuf Roni akan menandatangani dengan ikhlas. Tapi ternyata saya tidak akan menyangkal dia seujung rambut pun. Keluar kata-kata itu. Saya sampai termenung. Lalu Tuhan memberikan bisikan di hati saya. Kalau kamu bebas, ya, keluar pintu penjara. Ditabrak bajai, mati. Kau selamat enggak? Karena sudah menyangkal aku. Belum sampai Tasmania, Ron. Baru sadar saya, oh iya. Setelah itu masih 4 tahun lagi. Itulah kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan. Setiap tahun Tuhan berikan. Tuhan berikan kemampuan kepada kita, bukan kekuatan kita. Karena itu berdoa dan minta Roh Kudus menguasai kita, membaharui, menguatkan kita. Amin.